Hai, namaku Nunu dan di video kali ini aku akan membreakdown sebuah video atau membongkar video yang pernah aku posting di TikTok maupun di Instagram. Jadi buat kalian yang belum sempat nonton videonya, silahkan cek aja langsung, linknya ada di deskripsi. Banyak yang bertanya gitu, Bang, bagaimana cara ngedit yang kayak gini, Bang? Bang, kamu pakai aplikasi apa, Bang? Bang, spek laptopnya apa, Bang? Oke. Jadi di sini aku pakai aplikasi Adobe After Effects seri lama yaitu CS6 dan juga aku pakai Adobe Premiere Pro CC 2015. Dan untuk laptopnya sendiri, untuk sekarang kan aku pakai laptopnya mama aku. Jadi terima kasih Ma udah pinjamin laptopnya, dan alhamdulillah juga ini laptop mampu jalanin kedua aplikasi ini dengan lancar, walaupun terkadang juga sering not responding gitu. Tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung saja membongkar di bagian After Effects dulu. Jadi di sini aku akan tunjukin bagaimana caranya membuat sebuah cloningan. Nah, di sini kan ada 4 layer. Jadi layer 1 2 3 4. Nah, caranya gimana buat nge-masking ini? Jadi pertama setelah syuting kalian bagi aja dulu adegannya jadi 4 bagian misalnya ya, 4 bagian ini. Terus kita gunakan fitur pen tool untuk masking video ini. Misalnya aku pilih video yang paling atas ini untuk masking. Nah, contohnya ini ya. Di sini terlihat kan nggak ada apa-apa ya, kita belum masking ini. Ya, jadi kita tinggal ambil pen tool atau enggak pencet huruf G. Jangan lupa untuk mengklik footage yang mau di masking gitu. Habis itu ya tinggal di masking aja, diklik bagian yang mau dipotong. Setelah itu jadi. Tapi masalahnya di sini kan setelah masking kan terkadang hasil maskingnya itu nggak halus gitu. Ada bagian yang kelihatan tajam banget, jadi jelas banget gitu kalau misalnya ini editan. Jadi caranya gimana biar footage-nya ini agak menyatu ya, maksudnya biar menyatu gitu hasilnya. Kalian tinggal mainin di bagian max feeder. Kalian naikin aja max feedernya jadi ya minimal 30 lah, dan hasilnya ya voila udah menyatu dengan footage yang lain gitu. Dan untuk footage adegan yang cloning yang satu ini yang berlarian ini sama aja sih dengan yang pertama tadi, cuma bedanya kita mainin anchor pointnya biar bagian maskingnya tadi mengikuti objek yang kita potong. Misalnya yang paling atas ini kan, paling atas kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada bagian yang sudah dipotong. Nah, ini juga aku sudah aktifkan anchor point di max patch, jadi setiap framenya itu bakal bergerak gitu. Itu bagian maskingnya bakal bergerak mengikuti objeknya. Jadi, nah setiap framenya bakal ngikutin objek yang sudah di masking. Itu caranya gimana ya, setelah di masking tadi kan, aktifkan anchor pointnya, terus ya kalian tinggal arahin aja ini poin-poin yang di atas ini. Misalnya ini frame 1 udah digerakin, pindah lagi frame kedua, gerakin lagi terus hingga di bagian akhir gitu, sampai terakhir seperti itu. Untuk botol challenge ini sama halnya yang kedua tadi ya, yang maling sepeda ini. Jadi di sini aku maskingnya pakai Adobe Premiere Pro ya, karena sebenarnya Adobe Premiere Pro bisa juga nge-masking. Fitur itu cuma ada di sisi 2015 ke atas doang, kalau di bawahnya nggak ada. Nah, selanjutnya, nah ini yang paling sulit nih. Bagaimana caranya pas ngeluarin jutsu langsung bunshinnya keluar dari belakang terus lompat dari atas kepala yang asli. Jadi bagaimana caranya? Ya sebenarnya aku juga pakai masking, tapi bedanya di sini maskingnya pakai roto brush. Jadi sebenarnya ada dua cara buat nge-masking manual sama masking roto brush gitu. Kalau misalnya kita
nge-masking bisa aja masking secara manual gitu pakai pen tool, cuma bakal memakan waktu yang sangat lama banget, hingga berjam-jam, karena kan kita maskingnya per frame gitu. Nggak tahu lah nanti seberapa panjang durasi, semakin banyak juga frame yang kita masking gitu, banyak masking. Jadi di sini aku pakai rotobrush aja biar gampang gitu. Terus caranya gimana bang? Jadi pertama kalian aktifin dulu rotobrush tool, terus kalian pencet double klik di footage yang kalian mau masking. Setelah itu bakal ada semacam tool semacam brush untuk menyeleksi bagian yang bakal di masking gitu. Bentar ya, aku berkecil dulu. Nah, misalnya kan aku sudah menyeleksi nih, ini sudah menyeleksi misalnya ya. Terus kalau misalnya mau misalnya nih ada bagian yang bocor nih, misalnya yang kayak ini, pencet alt tahan, nah bakal muncul warna merah nih. Ini fungsinya buat memotong yang bocor ini. Nah udah halus kan ya. Nah setelah itu kalian tinggal pencet freeze dan secara otomatis bakal nge-masking tiap frame. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek untuk masking frame by frame gitu. Nah udah jadi ya kan. Nah setelah itu udah jadi, kalian tinggal kembali aja ke composition gitu, composition, dan hasilnya sudah jadi ke masking gitu. Itu sih caranya. Dan ya kalian tinggal improve aja langsung, mau kasih smoke kayak atau apa kayak gitu, biar kelihatan Kage Bunshin betul. Nah untuk fake movementnya ini, jika kalian nggak tahu itu fake movement itu apa, jadi ibaratnya kayak ya gerakan kamera bohongan lah gitu. Jadi kita cuma mainin bagian position sama scale. Jadi pertama kita aktifin lah anchor point-nya, terus kita atur di sini ya normal lah kameranya gitu, aturannya. Terus di sini pas di sini kita ubah scale-nya itu sampai 155, terus posisinya lari ke kanan gitu sampai seterusnya ya. Dan jangan lupa juga buat aktifin motion blur-nya biar kelihatan smooth gitu. Oke, setelah aku edit videonya di After Effects terus merender videonya, hasil rendernya tadi aku masukin di Adobe Premiere Pro dan menyusun videonya biar sesuai dengan beat yang ada di lagunya. Nah, di sini aku mau tunjukin bagaimana caranya aku bikin slow motion walaupun frame rate yang sebenarnya ini adalah 30 fps. Biasanya kan kalau bikin slow motion itu harus di atas 30, minimal 60 ke atas gitu. Tapi di sini karena ya aku pakai yang 30 fps, jadi aku akalin dengan menggunakan Twixtor. Nah, Twixtor ini sebenarnya bukan bawaan dari Adobe Premiere Pro. Jadi kalian bisa cari aja langsung di Google. Ini semacam plugin ya, plugin khusus, bisa di After Effects, bisa juga di Premiere Pro. Tapi ada cara lain gitu selain menggunakan Twixtor. Nah, di seri terbarunya itu kalau tidak salah ada fitur yang namanya Optical Flow. Jadi fitur Optical Flow-nya ini sama halnya dengan Twixtor, cuma kalau Optical Flow-nya ini memang langsung bawaannya langsung dari Adobe Premiere Pro. Kalau tidak salah fitur ini cuma ada di versi kedua dari sisi 2015 sampai yang paling terbaru lah. Karena Adobe Premiere Pro yang aku pakai ini tidak ada fitur Optical Flow-nya, jadi aku pakai Twixtor. Nah, cara gunanya gimana? Jadi yang pertama yang aku lakukan itu, aku pilih dulu footage yang aku mau slow motion, terus aku klik kanan, terus pilih Nest. Setelah itu oke. Nah, misalnya video ini sudah di Nest gitu. Nah, kita buka tab bagian efek. Nah, kita ketik Twixtor, terus di drag pluginnya ini ke footage yang sudah kita nest. Nah, nest itu apa sih? Nest itu semacam ya sequence dalam sequence lah gitu. Jadi kalau misalnya kita klik, nah langsung terbuka sequence baru dan di dalamnya ada video yang kita sudah nest tadi.
ini semacam kayak gimana ya, biar mempermudah aja gitu, karena biasanya kalau langsung apa ya, kalau misalnya Twixtor dimasukin langsung bakal videonya jadi warna oranye, nggak tahu kenapa ya, mungkin antara aplikasiku yang bermasalah atau nggak tahu lah, intinya kayak gitu. Nah setelah itu kalian menuju ke bagian paling bawah. Nah di situ ada yang namanya speed di bagian outputnya ini. Nah kalian tinggal mainin aja tuh speednya. Misalnya di sini kan dari 100 gitu, terus detik ke berapa, frame berapa, diturunin jadi 15%. Nah disinilah slow motionnya gitu, mulai slow motion gitu. Tapi jangan lupa juga diatur bagian motion sensitifnya, bisa 60 atau 30. Bagusnya sih 2 kali dari frame rate-nya ya, itu menurutku, nggak tahu lah bagian lain itu, tapi ya bagus lah kalau misalnya dikali 2 dari frame rate aslinya dari footage ini. Tapi kelemahan dari Twixtor ini bakal ada semacam blending gitu, kayak apa ya, ini kalian bisa lihat langsung di bagian layarnya, ini kayak ada bayangan-bayangan gitu, ngejelly gitu, intinya ngeblending lah istilahnya. Tapi yang penting bisa slow motion ya, yang penting bisa slow motion gitu, bagus lah. Setelah aku kasih slow motion di bagian-bagian yang mau di slow motion, terus aku bikin adjustment layer buat color gradingnya gitu. Untuk color gradingnya sendiri ya gampang banget sih. Tapi yang pertama dulu kita bikin adjustment layer dulu. Klik bagian sini new item, terus pilih adjustment layer. Setelah itu di drag ke sini kan. Nah, terus di bagian efek kita cari yang namanya low metric color. Nah, low metric color terus di drag ke adjustment layer. Ini biar apa? Biar semua footage yang di bagian bawahnya ini, di layer paling bawah ini bisa kena bagiannya. Maksudnya bisa kena gitu color gradingnya gitu. Itu sih kegunaan paling mudah. Jadi nggak perlu lagi satu persatu untuk color grading di footage-nya gitu. Ya intinya langsung sekaligus lah intinya ya. Nah setelah itu kan kalian pergi ke kreatif. Nah di sini kan ada non, misalnya di sini tertulis non. Ada bagian look-nya di sini kan. Jadi kalian tinggal buka terus pilih di Fuji F125 codec bla 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 ya. Bisa pilih yang di atasnya ini, tapi menurutku ini yang paling bagus. Terus oke. Nah sebenarnya setelah itu kan bakal hasilnya kayak gini. Misalnya ini looknya dari Fuji film ini, tapi agak kurang gimana gitu, kurang estetik lah, estetik ya istilahnya ya. Jadi biar estetik kita pergi ke highlight 10. Di sini ada bar dua apa ya, dua wheel color ya, wheel color. Di sini ada shadow 10 sama highlight 10. Jadi di highlight 10-nya ini kita ubah ke warna pink, kita arahin ke warna pink sedikit aja, jangan terlalu over sampai ke ujung, sedikit aja biar kelihatan estetik. Nah hasilnya kayak gini, estetik lah ya kelihatannya. Nah masih kurang ya, kalian tinggal improve aja mau kasih vignette atau enggak. Di sini aku pakai vignette-nya ini enggak terlalu banyak juga sih, paling enggak minimal minus 0,5 udah cukup lah itu buat vignette-nya. Kalian improve aja sendiri. Oke, untuk bagian efek rewind-nya, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita harus ambil footage yang mau kita rewind. Misalnya ini ya, maling sepeda, footage maling sepeda, terus di copy. Misalnya ini sudah di copy ya, terus di klik kanan di bagian speed duration ini kita pilih reverse speed, terus dipercepat sampai durasinya mentok mengecil gitu ya, minimal durasi 1 detik apa 0,1 detik atau 5 detik gitu, hingga akhirnya jadi seperti ini tuh. Nah untuk efek-efek yang kayak ini, kayak VHS ya, kalian cari aja langsung stock footage-nya di YouTube, banyak gitu. Terus setelah di download, kalian drag aja videonya ke sini. Nah di bagian blend mode-nya, di blend mode ya, misalnya kalian buka dulu opacity
Nah, di bagian opacity ini ada bagian blend mode. Nah, kalian ubah dari normal ke screen. Jadi deh kelihatan efek-efek rewind gitu, tapi masih ada kurang gitu. Jadi di sini aku masukin adjustment layer. Nah, setelah itu cari di bagian efek warp, wave warp ya, wave warp yang ini. Terus drag ke adjustment layer. Nah, di sini kalian ubah wave type-nya itu jadi square. Terus kalian tinggal atur aja wave height-nya atau wave width-nya atau wave speed-nya gitu, biar gerakan wave-nya itu kayak begini ya, potongan-potongan yang bergerak itu kayak distorsi televisi lah gitu. Apa ya istilahnya, gue lupa. Oke, mungkin itu aja video breakdown kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya jika suka, dan jika kalian ingin bertanya, kalian tinggal komentar aja di bawah. Share ke teman-teman kalian biar mereka tahu proses pembuatan videonya kayak gimana. Subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian bisa tahu nanti update video terbaru nantinya. Dan untuk info lebih lanjut kalian bisa follow akun Instagramku dan akun sosmed lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.